Kami dari kelompok 6A ingin melakukan presentasi dengan presentasi tugas case-based metode dari pemodelan dan pemantauan kualitas udara dengan menggunakan simulasi aplikasi software dari AirMod. Next. Dengan anggota kelompok dengan saya sendiri Muhammad Ali Syabani sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya yaitu Siva Primananda, Siva Manda, Muhammadiyah, dan Najlah Jarani. Next. Untuk pendahuluan, kualitas udara merupakan indikator penting kondisi lingkungan karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Peningkatan aktivitas industri menyebabkan bertambahnya emisi polutan seperti SO2, NOx, CO, dan terutama PM2,5. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui tingkat pencemaran udara dan dampaknya terhadap lingkungan. Salah satu metode yang efektif adalah pemodelan dispersi menggunakan AirMod yang mampu mensimulasikan sebarang polutan berdasarkan kondisi meteorologi, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Next. Untuk metodologi penelitian yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Untuk lokasi penelitian yang kami ambil itu adalah kawasan industri PT Incasi Raya dengan radius studi itu 10 kilometer dari sumber emisi. Data yang digunakan yang pertama itu dari data meteorologi, arah angin, kecepatan angin, suhu udara, stabilitas atmosfer. Kemudian data topografi dan data sumber emisi dari cerobong dengan ketinggian cerobongnya itu 50 meter, laju emisi 4,2 gram per second, suhu gas 200 Celcius, diameter 2,2 meter, kecepatan gas 12 meter per second. Next. Untuk metodologi penelitian selanjutnya itu merupakan tahapan penelitian pengelolaan data meteorologi menggunakan AirMed, penentuan reseptor, kemudian input data ke dalam AirMod, simulasi sebarang polutan PM2,5, serta pada akhirnya dianalisis hasil dalam bentuk peta sebaran atau isoplat. Kemudian untuk analisis data tersendiri itu yang pertama evaluasi distribusi konsentrasi polutan perbandingan dengan baku mutu udara ambien berdasarkan peraturan, kemudian untuk penentuan tingkat pencemaran dan dampak lingkungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najla. Kepada Najla dipersilakan. Next moderator. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Yang pertama itu ada hasil pengolahan penggunaan AirMed, di mana pengolahan data meteorologi dilakukan menggunakan AirMed, dan data yang digunakan yaitu data meteorologi permukaan dan data udara atas. Terus ada tahapan pengolahannya. Dan selanjutnya ada tahapan pengolahannya, yaitu pertama ada quality control, pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi data. Yang kedua ada penggabungan data, integrasi data, surface dan upper air. Yang ketiga ada pembentukan parameter meteorologi, perhitungan parameter yang dibutuhkan model dispersi. Selanjutnya ada output AirMed, di mana pertama itu ada file meteorologi siap pakai untuk AirMod, yaitu SFC, di mana data meteorologi permukaan, dan dua ada PFL, data profil vertikal atmosfer. Next. Selanjutnya itu ada jenis file yang dihasilkan, dapat dilihat pada slide. Next.
Selanjutnya ada hasil dan analisis, yaitu hasil pengolahan penggunaan AirMat dapat dilihat pada parameter yang dihitung dan diverifikasi. Ada kecepatan angin, arah angin, temperatur udara, mixing height, dan stabilitas atmosfer. Dan selanjutnya ada makna hasil pengolahan, di mana yang pertama itu ada parameter telah mewakili kondisi meteorologi lokasi studi, yang kedua data telah melalui proses verifikasi kualitas, dan ketiga memenuhi persyaratan pemodelan dispersi. Next. Yang selanjutnya dapat dilihat windrows pada slide. Next. Dan hasil dan analisis yang bagian hasil pengolahan windrows itu, di mana angin paling dominan berasal dari arah barat daya southwest hingga barat daya west southwest, dan hal ini terlihat dari batang sektor terpanjang yang mengarah ke arah bawah kiri pada grafik, yang artinya sebagian besar angin bertiup dari arah barat daya menuju timur laut atau northeast. Dikembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Najla. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Kepada Amanda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya hasil analisis dari frekuensi kejadian. Yang pertama ada skala persentase, lingkaran konsentris pada grafik, menunjukkan persentase frekuensi kejadian arah angin dengan interval 10%. 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Untuk dominansinya, yang pertama dari arah barat daya atau SW memiliki frekuensi tertinggi, yaitu mencapai sekitar 45%. Lebih dari 40% mendekati garis 50%. Kemudian untuk sektor barat daya atau WSW mengikuti dengan frekuensi sekitar 30%. Untuk arah lainnya, sektor dari arah utara, timur, dan selatan hampir tidak memiliki frekuensi kejadian angin atau sama dengan 0%, yang menunjukkan pola angin yang sangat dominan atau searah pada periode pengamatan ini. Selanjutnya untuk kecepatan angin, yang pertama ada kategori dominan. Berdasarkan legenda warna, kategori kecepatan yang paling dominan adalah 2,50 sampai 3,00 meter per sekon warna hijau tua, dan 2,00 sampai 2,50 meter per sekon berwarna kuning. Untuk koreksi datanya, tulisan sebelumnya menyebutkan angka 0,20 sampai 0,30 meter per sekon, namun berdasarkan legenda grafik tentang kecepatan yang benar adalah 1,50 meter per sekon hingga lebih dari 4,50 meter per sekon. Untuk statistik utama, rata-rata kecepatan angin adalah 2,22 meter per sekon sesuai data pada tabel di bawah grafik. Selanjutnya untuk countline dan periode data, nilai countnya sama dengan 0%, artinya selama 23 jam periode pengamatan, udara selalu bergerak. Tidak ada kondisi diam atau statis di bawah ambang batas instrumen. Yang pertama, untuk rentang waktunya pengamatan pada tanggal 5, bulan 5 tahun 2025, mulai pukul 1 sampai pukul 11 malam. Untuk total datanya sebanyak 23 jam data tercatat secara valid, dengan total count 23 HRS. Berikut adalah grafik dari hasil pengolahan, di mana dapat dilihat dari rentang 1,50 sampai 2 itu sebesar 12,5, terus 2 sampai 2,50, 6,7, dan 2,50 sampai 3 adalah 16,7. Untuk hasil grafiknya, dominasi kecepatan angin, kecepatan terbanyak 2 sampai 2,50 meter per sekon atau 66,7%, diikuti 2,50 sampai 3 meter per sekon sebanyak 16,7%, lalu 1,50 sampai 2 meter per sekon 12,5%, menunjukkan angin menengah dan stabil. Untuk kondisi angin tenang, tidak ada angin tenang atau 0%, tidak ada kecepatan kurang dari 1,50 meter per sekon. Udara selalu bergerak atau dinamis. Untuk implikasi dispersi polutan, 95,9% angin berada pada 1,50 sampai 3 meter per sekon, termasuk kategori kecepatan moderat, yang mendukung dispersi polutan dan mengurangi potensi akumulasi emisi. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amanda. Selanjutnya akan dijelaskan kepada dia. Kepada dia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Seperti yang dapat dilihat pada slide berikut, itu ada merupakan hasil running dari iMod, di mana dari warna ungu merupakan nilai terendah sampai ke merah, sampai ke merah nilai tertinggi, itu antara 0,10 sampai 10. Next.
Untuk hasil analisis itu yang pertama tuh untuk konsentrasi maksimum tuh sekitar 1,37 mikrogram per meter kubik, terus terjadi tepat di titik sumber corong dan ditunjukkan dengan warna merah atau merah muda. Terus untuk pola sebaran dan arah angin tuh Blume itu memanjang ke timur laut atau northeast, konsisten dengan angin dominan dari barat daya, itu wilayah downwind paling terdampak. Terus untuk gradien konsumsi itu kuning sampai hijau muda itu 0,5 sampai 1 mikrogram per meter kubik, hijau sampai biru itu 0,03 sampai 0,3 mikrogram per meter kubik, dan konsentrasi menurun sesuai dengan jarak atau dilusi atmosfer. Next. Terus untuk selanjutnya tuh detail pemodelan tuh menggunakan 625 titik reseptor atau grid, terus kontur memanjang seperti Blume atau lidah api itu menunjukkan pengaruh meteorologi dan stabilitas atmosfer. Terus untuk wilayah potensi terdampak tuh yang pertama ada sumber emisi yaitu cerobong industri sawahan Perang Timur. Area terdampak utama itu ada timur laut sumber yaitu Kuranji dan sekitarnya. Terus area barat atau pesisir itu relatif tidak terdampak atau upwind. Berikut adalah grafik dari profil iMod yang dapat kita lihat. Untuk X itu ada distance atau jarak, dan juga untuk Y itu ada value atau nilai konsentrasinya. Next. Selanjutnya itu ada puncak konsentrasi awal. Untuk puncak itu maksimum pada lebih kurang 400 sampai 600 meter dari sumber. Nilai puncak itu 1,14 mikrogram per meter kubik, dan zona dampak tertinggi itu berada di dekat sumber emisi. Terus penurunan konsentrasi itu turun tajam hingga 0,12 mikrogram per meter kubik, terjadi pada jarak 2,5 sampai 3,5 km dan menunjukkan dispersi dan turbulensi atmosfer efektif. Terus untuk fenomena kenaikan kembali atau rebound itu konsentrasi naik kembali mulai lebih kurang 4 km, puncak kedua itu 0,58 mikrogram per meter kubik pada 7,5 sampai 8 km, dan dipengaruhi oleh stabilitas atmosfer dan topografi lokal. Terus pada implikasi lingkungan tuh dampak tertinggi itu pada area dekat sumber, area 7 sampai 8 km itu downwind juga berpotensi terdampak signifikan, dan zona jarak menengah relatif lebih rendah dari konsentrasinya. Sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada dia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siva. Kepada Siva dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin bisa next. Untuk hasil pemodelan air mode itu sendiri, untuk konsentrasi maksimum di angka 1,37 mikrogram per meter kubik. Lalu untuk di hasil pemodelan air mode itu sendiri terjadi pada jarak rentang 400 sampai 600 meter dari cerobong, yaitu cerobongnya itu ada di daerah Sawahan. Lalu untuk sebaran dominan ke timur laut sampai menuju Kuranji. Lalu untuk konsentrasinya menurun dengan jarak atau dilusi atmosfer. Lalu untuk baku mutu ambien nasional itu berdasarkan PP 22 tahun 2021, untuk PM 2,5 ya, dalam rentang waktu 24 jam itu sekitar 55 mikrogram per meter kubik. Lalu untuk evaluasi dampak, untuk hasil model itu sendiri 1,37 mikrogram per meter kubik. Lalu untuk baku mutunya 55 mikrogram per meter kubik. Lalu untuk nilai model itu hanya sebesar 2,5% dari baku mutu. Adapun untuk kesimpulan dari hasil pemodelan air mode itu sendiri, untuk konsentrasi PM 2,5 dari cerobong jauh di bawah baku mutu. Lalu untuk dampak terhadap kualitas lingkungan ambien sangat kecil atau memenuhi standar. Next. Ini merupakan tabel perbandingan dengan baku mutu emisi. Bisa dilihat pada tabel 4.1, baku mutu emisi berdasarkan Permen LH nomor 4 tahun 2014. Untuk sumber yang terdiri dari nikel matte, tim reduksi, tanah Pangaring, tungku listrik, dan juga tungku listrik untuk yang furnace. Next.
Lalu selanjutnya ada pun kesimpulan dari pemodelan air mode itu sendiri, untuk kualitas udara ambien, konsentrasi maksimum dari cerobong untuk PM 2,5 itu hanya sebesar 1,37 mikrogram per meter kubik. Lalu untuk baku mutu hariannya itu 55 mikrogram per meter kubik. Untuk hasil pemodelan dari cerobong hanya berkisar 2,49 dari baku mutu, dan itu masih dalam batas yang sangat aman. Lalu untuk pola persebaran polutan, angin dominannya itu berasal dari barat daya menuju timur laut. Untuk dampak utamanya itu ada di radius 400 sampai 600 meter dari cerobong. Lalu ada rebound konsentrasi pada 7 sampai 8 km. Lalu dipengaruhi oleh stabilitas atmosfer dan juga topografi. Lalu untuk efektivitas dari dispersi itu sendiri, untuk kecepatan angin rata-ratanya itu 2,22 meter per second. Lalu tidak ada kondisi calm atau 0%. Lalu dispersi dan pencemaran polutan yang sangat baik. Next. Lalu untuk saran dari tugas pemodelan kualitas udara ini, untuk pemeliharaan dan pengendalian emisi, mungkin bisa untuk perawatan rutin siklon atau backhouse filternya, lalu menjaga efisiensi penyisihan partikulat, lalu untuk poin pemantauan udara ambien, yaitu monitoring berkala di daerah Kuranji dan Gunung Sarik, yang mana daerah tersebut merupakan daerah yang terdampak dari paparan. Lalu validasi hasil pemodelannya. Lalu untuk poin penggunaan data meteorologi jangka panjang, harus menggunakan data 1 sampai 3 tahun. Lalu untuk evaluasi pengaruh musim kemarau dan juga musim hujan. Lalu untuk poin penguatan ruang terbuka hijau, yaitu pengembangan green belt di koridor angin dominan dan membantu penyerapan partikulat alami. Next. Mungkin cukup pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sepa dan teman-teman. Mungkin sekian saja untuk presentasi pada kali ini. Jika ada kesalahan akan kata-kata dan kendala kami dalam presentasi kali ini, mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.